Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza Nisa Fitri. Di sini saya akan melakukan presentasi dari mini skripsi dengan metode kualitatif saya yang berjudul Konten TikTok sebagai Media Promosi Produk Skincare Scarlett Whitening. Ya, mini skripsi ini disusun oleh saya sendiri yaitu Fahriza Nisa Fitri dengan NIM 141062616. Baik, di sini terdapat daftar isi, yang mana daftar isi ini terdiri dari bab 1 yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat dari penelitian. Kemudian di dalam bab 2 ada landasan teori, di mana membahas tentang konsep penelitian, review literatur, dan juga variabel. Kemudian di bab 3 ada metode penelitian, di isinya terdapat paradigma penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik penarikan informan, metode pengumpulan data, metode pengukuran data, metode analisis data, dan juga keterbatasan serta kelemahan penelitian. Kemudian yang terakhir ada daftar pustaka. Baik, kita masuk di bab 1, pendahuluan, yaitu latar belakang. Media sosial kini sudah sangat tidak asing lagi di telinga masyarakat. Hampir semua kalangan yang ada di Indonesia tentu tahu apa itu media sosial dan platform yang ada kini pun sudah mulai beragam. Media sosial dapat didefinisikan sebagai media online yang mana penggunaannya dapat mengakses melalui internet dan di dalamnya mereka dapat berinteraksi, berpartisipasi ataupun bahkan membagikan isi konten yang ada di dalamnya. Kaplan dan Heinlein mengatakan bahwa media sosial merupakan sebuah layanan aplikasi yang berbasis internet di mana para konsumen dapat berbagi sudut pandang, pendapat, pemikiran, ataupun pengalaman. Media sosial juga merupakan wadah yang dapat digunakan sebagai pemersatu suatu informasi dan komunikasi dari seorang produsen terhadap konsumen. Media sosial juga merupakan sebuah sistem dari komunikasi yang memiliki fungsi sebagai yang pertama, yaitu media berpikir dan melakukan perencanaan. Yang kedua, yaitu media mendengarkan dan belajar. Kemudian yang ketiga, sebagai proses administrasi. Media sosial dapat juga menghubungkan orang di seluruh dunia untuk dapat bertukar informasi ataupun untuk saling berhubungan satu sama lain. Nah, pengaruh dari pesatnya perkembangan teknologi kini mengakibatkan munculnya beragam platform aplikasi di media sosial yang dapat memberikan sebuah peluang untuk berniaga ataupun berusaha. Nah, maka dari itu, tak heran jika saat ini dapat kita temukan usaha-usaha yang memanfaatkan media sosial sebagai tempat untuk mempromosikan produk dan menjadikannya sebuah strategi bisnis yang dapat memikat konsumen baru. Pada tahun 2018, muncullah salah satu platform aplikasi bernama TikTok yang memiliki banyak kegunaan sebagai sarana promosi yang dapat membagikan informasi tanpa harus mengeluarkan isi kantong yang tinggi sekaligus tidak perlu menguras banyak tenaga. Dan promosi yang dapat dilakukan di aplikasi TikTok juga dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Dalam artian dapat menyingkat waktu jika melakukan promosi di dalam aplikasi TikTok. Nah, hingga saat ini, TikTok menjadi salah satu aplikasi yang cukup digemari oleh masyarakat di setiap kalangan dari mulai anak-anak, bahkan sampai orang dewasa. TikTok hadir sebagai salah satu media sosial yang memberikan sarana bagi penggunanya untuk mengkonsumsi ataupun berbagi konten kreatif. Contohnya, seperti membuat video challenge, menyanyi, menari, dan lain sebagainya. Menyanyi menari seperti menunjukkan bakat.
Akibat dari banyaknya masyarakat yang menggunakan aplikasi TikTok, maka dari itu TikTok memberikan peluang bagi penggunanya untuk menjadi sarana promosi produk. Adapun strategi marketing yang dapat digunakan di aplikasi TikTok antara lain seperti menggunakan hashtag, yang mana tanda tersebut memiliki arti sebuah pokok bahasan tertentu, peristiwa tertentu, atau bahkan dapat memudahkan suatu produk untuk dicari atau dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian, bisa juga dengan mengikuti tren yang sedang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Strategi pemasaran seperti ini nih biasanya dapat memanfaatkan video ataupun gambar eh, apa yang sedang hangat dibicarakan saat ini oleh kalangan masyarakat. Dan pada momen inilah produsen dapat memasukkan produknya untuk dapat dipromosikan dan dikenalkan kepada konsumen baru. Selanjutnya adalah melakukan kolaborasi dengan influencer ternama. Seperti yang kita ketahui bahwa influencer tentu memiliki efek yang besar karena mereka memiliki banyak followers atau pengikut serta memiliki personal branding yang sudah mereka bangun untuk memikat banyak orang. Nah, memberikan deskripsi yang jelas terhadap sebuah video konten yang ingin disajikan oleh produsen kepada penonton tentang produk yang akan dijual, sehingga calon pembeli akan memahami isi dari konten yang dibuat tersebut. Dan yang terakhir yaitu sering mengunggah video atau rajin mengunggah video konten tentang produk yang akan dipromosikan agar calon pembeli akan terus tertarik dengan keluaran produk-produk yang dimiliki. Nah, untuk seringnya mengunggah video ini dapat menarik konsumen baru karena konsumen dapat melihat terus-menerus produk apa yang kita miliki dan produk apa yang sedang kita promosikan. Nah, skincare juga merupakan salah satu dari banyaknya hal yang diminati kontennya oleh masyarakat, khususnya para wanita. Tak jarang pula, dengan adanya aplikasi TikTok ini, banyak dari para penjual yang melakukan promosi produk skincare-nya di TikTok. Salah satu skincare asal Indonesia yang melakukan promosinya di aplikasi TikTok adalah Scarlett Whitening. Produk skincare lokal milik Felicia Angelista ini sudah banyak sekali digemari oleh masyarakat Indonesia karena memiliki kualitas produk yang bagus dan juga cocok dipakai oleh kulit wanita Indonesia, serta harga produknya yang terjangkau oleh semua kalangan. Pada akun TikTok Scarlett Whitening sendiri, mereka sudah mendapat verifikasi akun resmi oleh pihak TikTok sendiri, sehingga memudahkan mereka untuk melakukan promosi untuk senantiasa mendapatkan konsumen baru di tiap postingan konten yang mereka unggah. Nah, isi dari konten promosi yang ada biasanya mereka mencakup kualitas dari produk Scarlett Whitening dan ada juga di bagian live streaming, di mana live streaming itu biasanya terdapat uh, orang dari produk Scarlett Whitening ini yang melakukan potongan harga dan dari produk-produk Scarlett yang dijual. Jadi mereka biasanya memberikan diskon besar-besaran terhadap konsumen yang menonton live streaming mereka di TikTok. Nah, Scarlett Whitening dalam promosinya juga menggunakan strategi marketing seperti yang sudah dibahas tadi, contohnya seperti memanfaatkan tren yang sedang terjadi di kalangan masyarakat. Eh, Saat itu masyarakat Indonesia sedang marak-maraknya dengan drama Korea ya, ataupun budaya Korea. Maka dari itu, Scarlett Whitening mendatangkan artis Korea Song Joong Ki sebagai brand ambassador dari produk mereka, yang mana hal tersebut tentu saja mendatangkan banyak konsumen baru terhadap produknya. Lalu di halaman page akun TikTok dari Scarlett Whitening sendiri, juga banyak sekali video konten yang diunggah untuk dapat disajikan kepada pengikut setia akunnya guna agar dapat terus mempromosikan produknya, baik produk lama ataupun unggahan produk yang baru saja akan di launching. Jadi, ikut membantu dalam
Jadi video konten yang mereka upload di TikTok ini ikut membantu dalam mempromosikan produk-produk apa saja yang baru mereka keluarkan. Nah, di sini terdapat fokus penelitian di mana fokus penelitian ini adalah agar dapat mengetahui apakah konten dari TikTok itu bermanfaat bagi media promosi produk Scarlett Whitening. Kemudian yang kedua adalah apakah konsumen memiliki daya tarik untuk membeli produk Scarlett Whitening melalui promosi yang dilakukan di aplikasi TikTok tersebut. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan tadi sebelumnya, tujuan dengan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah konten TikTok dapat menjadi media promosi produk skincare Scarlett Whitening. Jadi, tujuan dari penelitian ini sama juga dengan apakah konten TikTok memiliki pengaruh yang besar dalam menjadikan media promosi bagi produk skincare Scarlett Whitening ini. Kemudian ada manfaat dari penelitian, di mana manfaat dari penelitian ini ada dua, yaitu manfaat akademis dan praktis. Manfaat akademis dari penelitian ini sekiranya dapat menambah wawasan masyarakat dan pengetahuan masyarakat mengenai aplikasi TikTok yang dapat menjadi wadah bagi media promosi suatu produk untuk memikat konsumen baru, dan juga manfaat praktisnya dari penelitian ini agar dapat menjadi sarana yang bermanfaat juga, ilmu yang bermanfaat juga bagi masyarakat yang tidak mengetahui bahwa aplikasi TikTok ini dapat dijadikan konten untuk media promosi suatu produk. Bukan hanya skincare saja, tapi bisa produk apapun. Kemudian yang kedua, bab 2 kita membahas tentang landasan teori. Yang pertama ada konsep. Jadi penelitian ini mengambil konsep komunikasi massa yang memiliki artian dalam skala besar sebagai konten publik yang mengalir pada satu arah yang terus berkuasa dan tidak hanya dimiliki oleh media massa atau tradisional, media massa tradisional. Nah, media yang tersedia pada komunikasi massa juga dilengkapi dengan adanya media baru seperti internet dan teknologi mobile. Di era pesatnya perkembangan teknologi seperti saat ini nih, banyak dari kalangan masyarakat yang memanfaatkan adanya media baru seperti internet untuk dapat dijadikan wadah sebagai pembuatan konten yang dapat dimanfaatkan oleh orang banyak seperti tadi itu untuk media promosi produk. Nah, salah satu media baru yang terdapat pada komunikasi massa ini merupakan suatu bentuk komunikasi yang sifatnya dapat dikatakan mengalir di kalangan publik atau sekiranya dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas selama proses penyebarannya melalui internet. Konten pada media massa juga dapat dijadikan sebagai memori bagi masyarakat ataupun kelompok tertentu di dalamnya, yang mana memori ini dapat dipilih secara selektif untuk dapat diterima atau ditolak oleh kelompok tertentu tersebut. Nah, penelitian ini menggunakan teori technological determinism theory, yang mana teori ini pertama kali dikemukakan oleh Marshall McLuhan pada tahun 1962 di dalam tulisannya yang berjudul The Gutenberg Galaxy, The Making of Typographic Man. Nah, dasar dari teori ini adalah dengan adanya perubahan dapat menciptakan berbagai macam era berkomunikasi pula sesuai keberadaan dari manusia itu sendiri. Nah, teknologi juga dapat membentuk bagaimana berpikir seseorang, berperilaku terhadap masyarakat, dan pada akhirnya manusia dapat bergerak dari satu teknologi ke teknologi lainnya. McLuhan juga mengemukakan bahwa budaya yang ada itu terbentuk dari bagaimana cara kita berkomunikasi. Nah, terdapat tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan dalam hal tersebut. Yang pertama itu ada penemuan teknologi komunikasi dapat menyebabkan adanya perubahan budaya di kalangan masyarakat tentunya. Kemudian yang kedua, perubahan yang ada di dalam jenis komunikasi pada akhirnya juga dapat membentuk kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga, alat untuk berkomunikasi yang kita gunakan saat ini dapat membentuk atau mempengaruhi kehidupan kita sendiri.
Nah, pada penelitian ini, peneliti mengusung topik dengan konten TikTok sebagai media promosi produk skincare Scarlett Whitening, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh McLuhan tentang perkembangan teknologi yang ada dapat membentuk bagaimana cara berpikir seseorang sehingga pada akhirnya manusia dapat bergerak dari satu teknologi ke teknologi lainnya. Kemudian ada review literatur atau penelitian terdahulu. Yang pertama ada penelitian serupa yang pernah dilakukan oleh Verina Kapritasari dengan judul pemanfaatan media sosial sebagai media pemasaran terhadap produk Nuraya Sampo Dandruff tanpa kandungan SLS. Nah, saat ini media sosial telah menjadi sarana dalam penyampaian informasi dan dapat memperkenalkan produk atau melakukan pemasaran kepada masyarakat, khususnya konsumen. Nuraya Salon dan Spa memanfaatkan media sosial sebagai media pemasaran produknya untuk memikat konsumen juga. Nah, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui intensitas akses media sosial sebagai alat pemasaran produk, platform media sosial apa saja yang digunakan oleh Nuraya sebagai pemasaran produknya. Dan yang terakhir, bagaimana peran dari media sosial bagi Nuraya dalam mempromosikan produknya. Nah, penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dan menggunakan wawancara terhadap pemilik produk Nuraya dalam pengambilan datanya. Nah, hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya media sosial merupakan suatu pokok utama dari melakukan pemasaran di dalam media. Platform aplikasi media sosial yang digunakan dalam media pemasaran produk ini yaitu antara lain seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan juga fanspage yang memanfaatkan adanya konten dan dapat menarik konsumen baru untuk melakukan pembelian terhadap apa yang kita promosikan. Nah, penelitian kedua dilakukan oleh Yulia Ningsi, Intan Mulia, dan juga Wahyu Nur Khalifah dengan judul Tata Kelola Media Sosial sebagai Pendukung Peningkatan Daya Jual Produk Industri Rumahan. Nah, melakukan bisnis secara online saat ini tentu saja dapat mempersingkat waktu, praktis, dan dapat mendatangkan keuntungan yang besar. Di era serba digital seperti saat ini, banyak sekali jenis bisnis yang dapat dilakukan oleh ibu rumah tangga, mulai dari produk kecantikan, produk fashion, layanan jasa seperti jasa rias, eh, dan masih banyak lagi. Nah, penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan pelatihan kotak seserahan.com dan Putri Pandan Catering yang beralamat di daerah Depok. Hal ini guna meningkatkan konsumen baru dengan cara yang efisien dan tidak merogoh banyak biaya. Kedua mitra ini memiliki kemampuan untuk mempromosikan produk terbaru dengan cepat kepada khalayak masyarakat melalui media sharing, melalui media sosial juga tentunya, dan juga melalui komunikasi yang dilakukan secara rutin agar dapat meningkatkan ketertarikan dari pelanggan. Nah, metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan cara memberikan sebuah pelatihan yang disertai tips dan trik dalam menggunakan media sosial yang sering sekali digunakan eh, oleh pelanggan. Nah, metode ini juga memiliki tips and trik seperti yang tadi bilang, tips and trik dalam menggunakan media sosial yang sering digunakan oleh mitra. Hasil simpulan dari penelitian ini memberikan wawasan pengetahuan baru bagi mitra dalam memahami fitur yang ada di dalam media sosial. Contohnya, seperti mendesain dan memberikan tampilan produk yang menarik, minat pelanggan yang kemudian dapat meningkatkan pemasaran produk. Nah, penelitian selanjutnya juga pernah dilakukan oleh A. Padapi, I. Haryono, dan juga Rukmelia dalam penelitian yang berjudul Pemanfaatan Sosial Media sebagai Media Promosi Produk Agribisnis. Nah,
Saat ini sudah banyak sekali perusahaan produk industri makanan dan minuman yang melakukan pemasaran dengan media promosi di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp sebagai kontak. Seperti Nur Fried Chicken dan Cafe Bonaparte dan juga Warung Kedaita. Nah, dalam hal ini media sosial memberikan peran sebagai pemasaran produk dan juga sarana informasi bagi konsumen dalam proses promosi produknya. Nah, penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mengetahui promosi apa yang sudah dilakukan oleh Nur Fried Chicken, Cafe Bonaparte, dan juga Warung Kedai Ita dalam meningkatkan penjualan apa saja pengaruh dari melakukan promosi di media sosial. Metode penelitian ini juga menggunakan analisa deskriptif dengan pengambilan teknik sampel yaitu purposive sampling yaitu sama juga dengan memilih objek penelitian secara terencana atau sengaja. Nah, hasil dari penelitian ini juga mengemukakan bahwasanya media sosial yang paling aktif dalam melakukan pemasaran produknya adalah Instagram, yang mana platform ini memang dikenal banyak digunakan oleh masyarakat luas. Selanjutnya, penelitian serupa pernah dilakukan oleh Miranda Trisia dan juga Rati Hasana Sudrajat dengan judul penelitian efektivitas TikTok sebagai media promosi scarlet whitening. Nah, saat ini penggunaan media sosial di TikTok semakin mengalami perkembangan yang pesat di kalangan masyarakat. TikTok hadir tidak hanya sebagai media sosial, namun juga menjadi media bagi wadah penyebaran informasi mengenai suatu produk. Salah satunya adalah produk skincare Scarlett Whitening. Nah, Scarlett Whitening ini juga merupakan sebuah produk skincare lokal yang bergerak di bidang kosmetik dan juga perawatan kulit. Nah, tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan ewam produk Scarlett Whitening yang dilakukan melalui platform aplikasi TikTok. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, interpretatif, dan menggunakan teknik wawancara secara mendalam menggunakan teknik triangulasi sumber sebagai pengumpulan datanya. Penelitian ini juga mengambil 4 informan yang kemudian dibagi menjadi 3 informan utama dan juga 1 informan ahli. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah ewam TikTok yang ditinjau dari 3 dimensi dan yang telah dijabarkan oleh Goyete et al. Sesuai sampai pada tahapan konten dan memegang andil yang cukup besar untuk dapat meyakinkan generasi Z dalam mengambil keputusan terhadap proses pembelian produk Scarlett Whitening melalui platform media sosial TikTok. Nah, penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Joko Supriyanto dengan judul Instagram sebagai media promosi MS Glow. Nah, penelitian ini berisikan bahwasanya penggunaan media sosial saat ini sudah sangat pesat dan menjadikan informasi semakin cepat tersebar di kalangan penggunanya, membuat para masyarakat juga senantiasa berkomunikasi menggunakan media sosial. Nah, salah satu contoh platform aplikasi yang sering digunakan adalah Instagram. Instagram dikenal sebagai aplikasi yang memiliki banyak fitur yang sangat bermanfaat bagi promosi pemasaran produk dan mudah dikelola. Nah, penelitian ini memiliki tujuan untuk memanfaatkan dari penggunaan media sosial sebagai media promosi produk kecantikan MS Glow pada akun Instagram @msglowbanyuwangi.id dan pengaruh apa yang dapat diberikan oleh media sosial terhadap keputusan konsumen dalam pembelian produk MS Glow. Apa saja hambatan yang dirasakan selama penggunaan aplikasi Instagram dalam media promosi pemasaran, dan kemudian solusi apa saja yang dapat dilakukan dalam menggunakan Instagram sebagai media promosi pemasaran juga. Nah, penelitian ini juga mengambil atau menggunakan metode
pendekatan deskriptif dengan penelitian kualitatif. Nah, pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan juga studi pustaka. Yang mana hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwasanya Instagram terbukti dapat digunakan sebagai media promosi produk MS Glow di Instagram @msglowbanyuwangi.id untuk dapat menarik konsumen baru. Nah, penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Chris Wardana Bayudewa dan Lina Ayusafitri dengan judul Pemanfaatan Media Sosial TikTok sebagai Media Promosi Industri Kuliner di Yogyakarta pada masa pandemi COVID-19. Nah, pada saat masa pandemi COVID-19, tak sedikit dari usaha kuliner yang mengalami penurunan pendapatannya, terutama di daerah wisata seperti Yogyakarta. Nah, hal tersebut membuat para pengusaha memutar otak atau mencari cara untuk menemukan bagaimana sih agar dapat mencari jalan keluar untuk memperoleh pendapatan dari usaha. Nah, saat itu salah satu usaha yang dilakukan oleh banyak orang adalah memanfaatkan adanya media sosial, seperti melakukan promosi produk di sana. Nah, platform media sosial yang populer di kalangan masyarakat saat itu salah satunya adalah TikTok, yang mana hingga saat ini total unduhan dari aplikasi TikTok ini sudah mencapai 63,3 juta kali pada tahun 2020, dan Indonesia menjadi salah satu negara paling banyak mengunduh aplikasi ini. Dan berdasarkan fakta yang ada, hal ini menjadikan aplikasi TikTok memiliki peluang untuk menjadi media promosi yang efektif dalam memasarkan industri kuliner di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, salah satu akun TikTok yang melakukan promosi di media sosial adalah Java Foodie. Nah, akun media sosial Java Foodie ini mempromosikan produknya dengan metode unik seperti storytelling dengan mengangkat nuansa komedi yang dapat menarik minat konsumen. Adapun dari tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadikan TikTok sebagai media promosi yang efektif di masa pandemi COVID-19. Nah, hasil kesimpulan dari penelitian ini dikatakan bahwa TikTok kini menjadi media yang efektif karena sudah banyak sekali digunakan oleh masyarakat serta mudah diakses. Nah, platform TikTok ini juga dapat disebut populer di kalangan milenial dan sering digunakan oleh influencer ataupun selebriti. Selain itu, aplikasi TikTok sendiri kini sudah memiliki fitur TikTok Ads yang dapat mengembangkan pengoptimalan penyebaran konten atau istilahnya mengiklankan konten yang kita bikin, yang kita buat. Nah, selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Ari Ramadan juga Anna Facia dengan judul Efektivitas Instagram sebagai Media Promosi Produk Rendang Unina. Nah, media sosial yang digunakan oleh usaha rendang Uninam saat ini untuk mempromosikan produknya adalah Instagram, di mana Instagram kini dapat dikatakan sebagai media sosial yang populer di kalangan masyarakat. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk sekiranya dapat menganalisis efektivitas dari promosi produk rendang Uninam melalui aplikasi Instagram. Nah, penelitian ini menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner online yang kemudian dilanjutkan dengan proses wawancara oleh pemilik usaha, admin, dan karyawan sebagai informan. Nah, penelitian ini juga mengambil 60 responden, yang mana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya Instagram dinilai cukup efektif untuk menstimulasi perhatian atau attention, akan tetapi belum efektif untuk memunculkan ketertarikan atau interest. Kemudian keinginan atau desire,
responden untuk membeli, serta membuat responden dalam mengambil langkah tindakan untuk membeli atau action. Nah, efektivitas dari promosi melalui media sosial Instagram ini berkaitan dengan aktivitas promosi yang dilakukan oleh akun Rendang Uninam, yaitu seperti meningkatkan daya tarik pesan, gaya pesan, tingkat dari keakuratan dan kejelasan pesan serta frekuensi penyampaian pesannya. Kemudian penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Dwi Septi Haryani dan juga Selvi Fauzar dengan judul penelitian efektivitas media sosial Instagram sebagai media promosi pada UMKM Caca Flowers, di mana pemberdayaan UMKM di tengah era globalisasi dan tingginya angka persaingan membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan global seperti meningkatkan inovasi produk dan juga jasa untuk menciptakan minat konsumen dalam membeli dan tertarik pada produk UMKM Caca Flowers pada media sosial Instagram. Nah, efektivitas promosi ini juga diukur dengan konsep AIDA atau attention, interest, desire, dan juga action. Penelitian ini mengambil sampel 30 orang dengan pemilik akun Instagram aktif yang sudah memfollow akun Instagram dari Caca Flowers, sebuah kerajinan tangan yang melakukan promosi produk di media Instagram. Dan pengambilan data dari penelitian ini juga menggunakan kuesioner sebagai data responden yang menghasilkan eh, bahwa efektivitas media sosial di Instagram sebagai media promosi pada UMKM Caca Flowers dinilai bermanfaat untuk menarik minat konsumen untuk mengetahui produk yang tersedia. Kemudian penelitian serupa pernah dilakukan juga oleh Skorina Dwi Antari dan juga Mesen Slahanti dengan judul Media Sosial WhatsApp Bisnis sebagai Media Promosi guna meningkatkan penjualan bakmi Jowo dan Bagus. Nah, kondisi ekonomi di masa pandemi COVID-19 saat itu sangat dibutuhkan oleh semua orang, sehingga media sosial menjadi pilihan bagi masyarakat untuk melakukan pemasaran produk yang bertujuan agar dapat meningkatkan penjualan produk dan produk bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui promosi yang dilakukan oleh Bakmi Jowo dan Bagus melalui aplikasi WhatsApp dengan fitur WhatsApp Business. Nah, metode dari penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang mana hasil yang tercipta dari penelitian ini adalah bahwa WhatsApp Business dikatakan efektif sebagai sarana media sosial karena dapat menjangkau dan memperkenalkan lebih banyak tentang produk bakmi Jowo dan Bagus kepada masyarakat luas atau konsumen baru. Juga dapat lebih praktis dalam melakukan interaksi dengan pelanggan, tetap sehingga dapat meningkatkan hasil dari penjualan produk. Nah, yang terakhir, terdapat penelitian serupa yang dilakukan oleh Estitri Endarwati dan juga Yuni Ekarwati dengan judul Efektivitas Penggunaan Sosial Media TikTok sebagai Media Promosi ditinjau dari perspektif buying behaviors. Nah, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan media sosial TikTok sebagai media promosi yang ditinjau dari perspektif buying behaviors. Nah, metode dari penelitian ini adalah kualitatif dengan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, di mana data primer diperoleh dari responden penelitian yang berjumlah 30 orang yang kemudian dikumpulkan dalam metode purposive sampling atau pengambilan data dari penelitian ini juga menggunakan kuesioner, dan hasil dari data penelitian ini menyimpulkan bahwasanya secara umum responden merasa puas dalam omset penjualan selama melakukan promosi di TikTok. Sebanyak 60% responden menyatakan bahwa TikTok menjadikan kenaikan di bisnisnya. Kemudian dari segi penjualan, 40 responden mengatakan bahwa TikTok dapat menjadi sarana penyampaian informasi yang baik. Selanjutnya 56,60
65 responden juga juga mengatakan bahwa konten promosi yang ada di TikTok dibungkus dalam bentuk sederhana dan mudah untuk dimengerti. Lalu 46,67 responden menyatakan bahwasanya komunitas pebisnis TikTok sangat membantu dalam menaikkan volume penjualan dan 50% responden menyatakan bahwa TikTok lebih menjaga privasi sehingga memberikan perasaan aman dalam berbisnis. Kemudian selanjutnya kita masuk di bagian variabel, di mana penelitian ini mengambil variabel konten TikTok. Nah, konten adalah subjek, jenis, ataupun unit informasi digital. Konten dapat berupa teks, gambar, grafik, video, audio, dokumen, laporan, dan juga lainnya. Jadi, konten merupakan segala sesuatu yang dapat dikelola dalam bentuk elektronik. Menurut Kamus Cambridge, definisi konten adalah artikel atau bagian dari majalah atau buku. Dalam Kamus Bisnis, konten berarti tubuh dokumen atau publikasi. Konten adalah informasi dan komunikasi yang jumlah dari ketepatan waktu, keterbacaan, relevansi, dan kegunaan dari informasi yang disajikan dan cara penyajian informasinya. Nah, perekat yang membuat situs web lengket membuat pengunjung datang kembali dan mencegah mereka pergi. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasanya konten adalah berbagai bentuk dan informasi yang disajikan melalui media, khususnya media baru baik berupa tulisan, gambar, audio, ucapan, atau video. Kita masuk pada bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama, terdapat paradigma penelitian, di mana pendekatan dari penelitian ini menggunakan postmodern perspektif. Thomas 1993 mengatakan bahwa postmodernis ini sebagai radikal kursi. Pendekatan ini juga memfokuskan kritik mereka pada perubahan cara berpikir dibanding harus meminta tindakan berdasarkan perubahan tersebut. Nah, konsep dasar dari postmodern ini adalah pengklaiman bahwa pengetahuan harus diatur sesuai dengan apa yang sedang tren atau saat ini didalami, berbagai perspektif kelas, ras, jenis kelamin, dan juga afiliasi kelompok lainnya. Pendekatan oleh Denzim 1989 terhadap biografi dari interpretif dan pendekatan Connelly 2000 untuk penelitian naratif. Perspektif grounded teori juga mengartikan postmodernisme di dalam dari penelitian tersebut dalam mempelajari titik balik atau situasi bermasalah di mana orang menemukan diri mereka sendiri selama masa transisi. Kemudian mengenai etnografi yang dipengaruhi postmodern. Thomas 1993 juga mengatakan bahwa studi mungkin sedang menghadapi sentralitas realitas yang diciptakan media dan pengaruh teknologi informasi. Nah, pendekatan dari penelitian ini, kemudian ada pendekatan penelitian di mana penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk dapat menggali dan memahami makna dari individu atau kelompok pada masalah sosial atau manusia. Nah, dalam prosesnya penelitian ini juga melibatkan pertanyaan yang muncul dan prosedur, dan pada umumnya data dikumpulkan dalam pengaturan responden, kemudian analisis data dibangun secara induktif khusus untuk tema umum, dan peneliti membuat interpretasi dari makna data tersebut. Nah, pada laporan akhir juga memiliki struktur yang dinilai fleksibel. Mereka yang terlibat pada penelitian ini juga mendukung cara penelitian yang dominan menggunakan gaya induktif, terfokus pada makna individu, dan juga terdapat pentingnya melaporkan kompleksitas situasi.
Kemudian kita masuk pada metode penelitian, di mana metode penelitian ini menggunakan analisis data, reduksi data, dan juga tampilan data yang menarik, serta memverifikasi kesimpulan dalam beberapa detail. Nah, pengumpulan data kualitatif juga dapat menghasilkan data dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, langkah pertama yang dilakukan dalam analisis data adalah reduksi data melalui pengkodean dan kategorisasi. Coding juga merupakan salah satu proses analitik dalam proses pengumpulan data kualitatif yang telah dikumpulkan, direduksi, disusun kembali, dan kemudian diintegrasikan untuk dapat dibentuk ke dalam teori. Nah, tujuan dari adanya coding adalah untuk dapat membantu dalam menarik kesimpulan tentang data. Sementara itu, kode merupakan label yang diberikan pada satuan teks yang kemudian dapat dikelompokkan dan berubah menjadi sebuah kategori. Dalam prosesnya, pengkodean sering sekali terjadi pengulangan, seperti harus kembali pada data dengan waktu yang berulang-ulang. Nah, kategorisasi dalam analisis data kualitatif juga digunakan untuk dapat memeriksa data. Nah, kita masuk pada teknik penarikan informan, di mana teknik penarikan informan dalam penelitian ini menggunakan pengambilan sampel non-probabilitas, di mana desain non-probability sampling ini memiliki elemen dalam populasi yang tidak memiliki probabilitas dalam mereka yang dipilih sebagai subjek sampel. Nah, hal ini dapat diartikan bahwa studi sampel tidak dapat dipercaya atau digeneralisasikan kepada populasi. Pada kasus ini, biasanya peneliti mungkin kadang tidak terlalu memperhatikan tentang generalisasi dibandingkan harus mendapatkan beberapa informasi awal dengan cara yang cepat dan murah. Dari sini, peneliti akan menggunakan sampling non-probabilitas yang terkadang sampel non-probabilitas juga menjadi pilihan untuk mendapatkan data. Beberapa rencana dari pengambilan sampel non-probabilitas juga dinilai dapat diandalkan daripada yang lainnya, di mana sampel non-probabilitas ini juga dapat menawarkan beberapa petunjuk tentang pentingnya untuk sebuah informasi yang berpotensi berguna terkait dengan populasi yang ada, di mana desain dari pengambilan sampel non-probabilitas ini masuk dalam kategori yang luas daripada confidence, sampling, dan juga purposive sampling. Nah, metode dari pengumpulan data ini menggunakan cara observasi dan juga wawancara, di mana observasi pada penelitian ini dilakukan dalam bentuk penggambaran, menganalisis, serta menafsirkan sesuai apa yang dilihat. Dalam observasi juga terdapat pengamatan, pencatatan, analisis, dan interpretasi yang sudah direncanakan berdasarkan perilaku, tindakan, serta acara. Sementara itu, wawancara dapat didefinisikan sebagai pengumpulan data yang tak jarang dapat digunakan dalam melakukan pengumpulan data, biasanya dilakukan dalam penelitian bisnis dalam upaya mendapatkan informasi pada masalah kepentingan. Nah, ini ada metode pengukuran data. Yang pertama ada keabsahan. Dalam penelitian lapangan sering menyediakan langkah-langkah dari validitas yang lebih besar daripada survei dan eksperimen. Pengukuran yang tak jarang sering dikritik sebagai sesuatu yang dangkal atau tidak benar-benar valid. Nah, pengamatan pada konseptualisasi seperti ini juga sangat berharga dalam hak mereka sendiri. Selain itu, mereka juga dapat memberikan dasar untuk penelitian lebih lanjut lagi. Dalam penggunaan konvensional, validitas mengacu pada sejauh mana suatu ukuran empiris memadai yang dapat mencerminkan makna sebenarnya dari sebuah konsep. Nah, ukuran kelas sosial juga harus mengukur kelas sosial, bukan orientasi politik, dan ukuran orientasi politik juga harus melakukan pengukuran orientasi politik, bukan permisif seksual. Dalam kata lain, validitas berarti kita benar-benar mengukur apa yang sedang kita ukur. Benar-benar melakukan pengukuran
tentang apa yang sedang kita ukur. Nah, kemudian ada reliability coding, di mana analisis penelitian data kuantitatif juga meliputi reliabilitas kategori dan interjudge, yang mana keandalan kategori bergantung pada kemampuan analisis untuk dapat merumuskan kategori sehingga dapat disajikan definisi kategori yang kompeten, sehingga mereka akan menyetujui item mana dari populasi tertentu yang termasuk dalam kategori dan mana yang tidak. Nah, dengan kategori reliabilitas berkaitan dengan sejauh mana juri mampu menggunakan kategori yang lebih tinggi dan akhirnya memiliki keandalan interjudge yang lebih tinggi juga. Nah, kemudian ada metode analisis data, di mana metode analisis kualitatif di penelitian ini dapat menunjukkan pendekatan yang berbeda untuk penyelidikan ilmiah dari metode kuantitatif riset. Meskipun dalam prosesnya terdapat kemiripan, namun metode kualitatif juga dapat mengandalkan teks dan gambar serta memiliki keunikan dalam langkah-langkah analisis datanya. Dan menggambar biasanya terdapat gambar pada desain yang beragam. Nah, menulis bagian metode proposal atau studi penelitian kualitatif juga membutuhkan didikan dari pembaca bagi pembaca tentang maksud dari penelitian kualitatif ini. Dalam menemukan desain khusus, dengan perlahan merefleksikan peran yang dimainkan peneliti dalam penelitian menggambar dari jenis sumber daya yang diperankan oleh peneliti dalam penelitian, yang kemudian dapat menganalisis informasi melalui beberapa langkah dari analisis dan menyebutkan bahwa pendekatan dapat didokumentasikan integritas, metodologis, atau akurasi, atau pula validitas dari data yang telah dikumpulkan. Nah, yang terakhir terdapat keterbatasan dan kelemahan penelitian. Nah, keterbatasan yang dialami dalam melakukan penelitian ini adalah seperti menyangkut dengan metode yang digunakan, serta populasi dan juga sampel yang sudah disiapkan. Sementara kelemahan dari penelitian ini terkait penganalisaan data, yaitu pada pengumpulan data atau wawancara yang tidak dilakukan secara tatap muka karena kegiatan kampus saat ini belum sepenuhnya offline. Juga dengan para sampel yang merupakan mahasiswa aktif, sehingga kebanyakan dari mereka memiliki kegiatan lain di luar kampus, sehingga menyulitkan dalam proses penyesuaian waktu untuk melakukan proses wawancaranya. Ini terdapat daftar pustakanya. Baik, sekian dari hasil presentasi saya, hasil dari penelitian mini skripsi kualitatif milik saya. Semoga dapat memberikan informasi yang informatif bagi kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.